Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah dengan tema yang sangat menarik. Bagaimana ikhlas hanya puasa hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena banyak nih Ustadz, ketika kita berpuasa di antara kita yang justru niatnya macam-macam nih. Ada yang untuk diet, mungkin ada yang dipandang supaya seolah-olah orang yang taat dan paling solih begitu ya. Nah, kita diingatkan kembali oleh guru-guru kita bahwa bagaimana sesungguhnya ikhlas itu sendiri. Nah, kami persilakan ini masuk dalam segmentasi tanya jawab. Ada Bapak Ahmad MK. Silakan Pak Ahmad boleh berdiri, nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh guru kita Ustadz Aswan Faisal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad MK. Tempat tinggal di komplek SBS ini. Kaitannya dengan ceramah hari ini adalah ikhlas dalam beribadah. Hanya satu pertanyaan. Kiat-kiat agar ikhlas beribadah itu apa saja yang paling jitu? Itu saja dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Dulu waktu SD suka lihat contekan ya Pak. Sama pengalaman Pak lihat contekan di tangan. Baik. Boleh menjawab sambil turun bersama jamaah Ustadz Hasan Faisal untuk menjawabnya bagaimana kiat-kiat agar selalu ikhlas dalam beribadah ya Pak Ahmad ya. Silakan. Alhamdulillah, ini pertanyaan beliau ini berat dan dalam. Beliau bertanya singkat, apa kiat yang paling jitu? Bahasa anak kita tadi, gak usah lama-lama Ustadz jelasinnya ikan sepat, ikan gabus. Beli ketupat di dalam kardus. Sama aja ujungnya, makin cepat makin. Bicara tentang ikhlas, kalau Bapak bertanya, Ayahanda bertanya, kira-kira yang paling jitu apa Ustadz? Cuma satu, kurangi rasa senang dalam diri. Senang ingin dipuji. Senang ingin mendapatkan kehormatan. Nah, senang seperti ini akan menyulitkan kita menuju ikhlas. Karena kalau kita bicara ikhlas, contohlah sholat. Sholat, kenapa kok orang melakukannya hal itu biasa? Padahal sholat juga kata Allah dalam Quran, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Ada orang mendirikan sholat, tapi begitu dilihatin orang, sholatnya senang, semangat. Nah itu rasa senang itu Pak. Semangat, apalagi yang sholat di sebelahnya calon mertua. Itu hucunya Allah. Itu jamaah sebelah sana, sebelah sini mau. Oke. Tapi hebatnya Allah Pak. Walaupun kita senang dengan itu dan kita tetap ibadah, contoh kayak sekarang nih ya. Tetap aja wala yadhkurunallaha illa qalila. Allah tetap memberikan kita pahala walaupun cuma sedikit. Nah, jadi Bapak kalau pengen tahu yang jitu, pertama adalah kikis dulu rasa senang. Kemudian cari ketika kita beribadah dan khawatir hati kita terganggu, maka Bapak cari situasi di mana hati Bapak lebih kuat. Contoh ketika Bapak lagi baca Quran nih, terus ada orang-orang nih tiba-tiba duduk di sebelah Bapak, ya. Nah, nggak lama makin banyak yang duduk sebelah Bapak, mungkin ingin mendengar bacaan Quran, tapi Bapak sendiri, ya Allah kok banyak yang ngedengerin sih saya. Nah, Bapak boleh menghentikan, nggak masalah. Tapi cari tempat Bapak teruskan ibadah. Cuman yang kata Imam Ghazali harus kita singkirkan adalah jangan karena ketakutan riya kamu tidak ibadah. Itu nggak boleh kata Imam Ghazali. Hati-hati, itu bisa jadi jebakan setan juga. Nah itu satu. Yang kedua, tolong perhatikan juga bahwa ikhlas itu nggak ada tepuk tangan bagaikan tepuk tangan bagi sang diva. Kemudian nggak ada saksi, apalagi saksi nikah, nggak ada. Orang yang ibadah dengan ikhlas itu orang ibadah sir. Bainal abdi wa rabbih, antara dirinya dan Tuhannya. Karena itu Bapak sering ngobrol sama diri, kira-kira saya mampu, saya tidak bisa ikhlas, langsung roh Bapak. Tapi jangan disibukkan dengan orang lain. Ada mutaubih.
li khalqillah. Hindarkan suka nyalahin orang lain di luar kita. Ya, hindarkan itu ke dalam diri dan terus berusaha untuk mengikis hal-hal yang akan membawa kita kepada ria, sum'ah, ya, dan ingin dipuji atau ingin mendapatkan tempat daripada dunia. Hati-hati. Nah, itu penting Pak ya. Demikian. Baik, terima kasih Ustadz Hasan Faisal atas jawabannya.